orang ngebuang sampah tuh ya, satu plastik gede kayak gitu lagi teman-teman tuh. Parah ya. Parah itu tuh, orang buang sampah berapa. Pak, minum. Ini, enggak, udah. Enggak ada, pegang, enggak ada rezeki saya. Ya. Pak, saya ikut naik Pak ya, ikut naik lagi ya. Diangkat tuh ya. Wah, harus penuh dengan ekstra kesabaran ini operator yang menangani titik ini tuh ya. Nah, ini dampak udah mulai muncul lagi teman-teman tuh. Sampah sekarung lagi nih. Nih, sampah sekarung lagi nih. Nih, bentar lagi kelihatan nih. Wah, jatuh dia nggak keangkat teman-teman. Widih. Jatuh. Wah. Rusuh banget ya lumpurnya ya. Tebal amat. Pohon juga nih. Bakal keangkat nggak ya? Wah, keangkat teman-teman tuh. Ih, ada boneka juga, kirain apaan? Tuh, wah, batang pohon papa tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi kita memantau normalisasi Kali Pengkolan Lubang Buaya. Sekarang dump truck yang selanjutnya nih sudah mulai muncul kembali dan langsung dilakukan proses pemuatan terhadap sedimentasi lumpur dan sampah-sampah beserta ilalang yang ada di depan mata kita semua. Untuk itu teman-teman silakan ditonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe dan aktifin lonceng di channel Lensa Bangsa agar teman-teman ke depan bisa dapat notifikasi pemberitahuan kalau ada update-update terbaru dari channel Lensa Bangsa. Terus support channel Lensa Bangsa dan terima kasih banyak ya yang telah mengawal proses normalisasi kali di pelosok-pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita sudah mengikuti banyak perkembangan ya dari normalisasi kali, baik yang masih berjalan seperti yang ada di Kali Pengkolan Lubang Buaya maupun titik-titik lain yang sudah hampir rampung bahkan yang sudah rampung. Program ini untuk tambahan informasi bagi teman-teman semua, merupakan ikhtiar dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh Bupati Bekasinya Ade Koswara Kunang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Baratnya Kang Deddy Mulyadi. Karena jelas banyak sungai ataupun penyebutan kalau misalkan di Bekasinya itu kali, itu yang sudah tidak sesuai dengan standar kelayakan teman-teman. Kenapa saya bisa bilang demikian? Teman-teman kalau misalkan mau tahu soal kondisi sungai yang ideal itu seperti apa, teman-teman bisa baca Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ya tentang daerah aliran sungai. Ataupun teman-teman juga bisa baca Peraturan Menteri Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat tahun 2015 nomor 28. Itu juga jelas ya membahas soal garis sempadan sungai. Nah, kondisi-kondisi kali ataupun sungai yang ada di Bekasi itu sudah banyak yang jauh dari kata layak teman-teman, jauh dari standar yang ditetapkan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang daerah aliran sungai maupun
yang tertuang juga dalam Peraturan Menteri Permen PUPR ya, nomor 28 tahun 2015. Karena banyak hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan rehabilitasi ya, atau bahasa umumnya itu normalisasi agar kembali lagi fungsi sungai, baik dari segi bantarannya maupun dari segi badan sungainya teman-teman. Bantarannya itu bisa jelas lagi ya, garis sempadan sungainya bisa terbebas dari bangunan-bangunan. Karena untuk bangunan-bangunan yang bersifat fisik, yang bersifat permanen apalagi, itu dikategorikan kalau menurut Permen PUPR mengganggu teman-teman ya, mengganggu arus lalu lintas air yang ada di sungai. Jadi perjalanan air bakal terganggu kalau misalkan banyak terdapat bangunan-bangunan yang ada di pinggiran sungai, bahkan apalagi ya kalau sampai makan tengah sungai teman-teman. Nah, untuk itu kita tahu juga bersama ya, kalau misalkan yang ada di Kabupaten Bekasi, selain dari normalisasi sungai yang mana dilakukan pengerukan terhadap sedimentasi lumpur maupun sampah-sampah, dan juga dirapikannya juga sisi bantaran yang terdapat banyak pohonan-pohonan liar misalkan, itu juga dilakukan penertiban terhadap bangunan-bangunannya teman-teman. Kita tentu terus mengawal ya prosesnya yang masih berjalan dengan waktu yang bisa dikatakan cukup panjang teman-teman, dan masih terdapat berbagai tantangan-tantangan ya, kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya, dan juga kontraktor ya yang bekerja di lapangan. Selebihnya teman-teman silakan pantau aja video ini sampai habis. Kita saksikan secara bersama laju dan gerak dari alat berat eskavator dalam mengangkat nih ya sampah-sampah yang ada di depan, yang walaupun sudah masuk di part 3 teman-teman bisa lihat sendiri tuh sampahnya tuh. Ini seakan-akan seolah-olah nggak habis-habis, karena sampah dari hulu juga ketika yang ada di sebelah sini sudah dikeruk ya, dan airnya sudah mulai mengalir. Sampah-sampah dari hulu juga berdatangan, teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya, banyak sampah-sampah yang terdorong ke arah depan alat berat. Nah, buat informasi juga teman-teman, sudah saya sampaikan sebetulnya di part 2, cuman takutnya ada yang belum menonton ya di part 2, bahwa kali ini tuh cukup panjang rutenya teman-teman, berpuluh-puluh kilometer ya. Jadi kalaupun ada sampahan-sampahan yang sedang diangkat oleh eskavator ini, itu tidak murni dari titik ini teman-teman munculnya, karena bisa jadi itu terus mengalir dari hulu dan sampai pada titik ini, karena di sini mungkin terjadi sendatan ya dari air sehingga menumpuk tuh ya seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat ya kondisinya ya. Ini tertahan oleh tumbuhan-tumbuhan liar juga teman-teman ya, selain lumpurannya. Jadi sampah-sampahnya mengendap begitu saja di depan posisi alat berat. Tuh sampahnya tuh yang angkat, ini sampah semua nih dituang nih ya, kita lihat pas proses penuangannya nih, ini sampah semua teman-teman, satu bucket tuh full tuh. Nah, ini sengaja ya sampah-sampahnya dipinggirin
Nanti biar kering teman-teman ya pas waktu diangkat ke truk, karena sambil menunggu dump truck ini posisinya. Ini kita coba agak maju nih ya nih, sampahnya nih. Tuh. Sampah semua tuh full satu bucket ya. Wah itu tuh satu karung tuh. Orang ngebuang sampah lagi-lagi dan lagi ya. Langsung satu karung teman-teman, nggak nanggung-nanggung. Ini lagi proses, lagi mau ditarik sampahnya nih. Dari tengah ke pinggir ya. Nah tuh, terus styrofoam banyak kan tuh. Ih, banyak tuh. Uh, uh, luar biasa ya sampahnya. Datang lagi. Jadi tadi yang di sini posisinya udah kelihatan permukaan air, jadi ketutup lagi teman-teman tuh. Sampahnya datang lagi tuh. Tuh yang sama yang dari sana gerak tuh ya. Ini padahal tadi udah mulai kebuka nih. Udah mulai kelihatan air, sekarang udah mulai ketutup lagi aja. Agak bisa habis sampahnya. Ini udah kebuka nih. Ntar bentar lagi ketutup lagi nih. Dari sini nih. Ini penuh perjuangan teman-teman ya, operator. Harus berulang kali ya mengangkat sampahan-sampahan tuh, termasuk yang baru datang teman-teman nih. Ini yang baru datang tuh ya, langsung diangkat tuh ya. Wah, harus penuh dengan ekstra kesabaran ini operator yang menangani titik ini tuh ya. Nah, ini dampak udah mulai muncul lagi teman-teman tuh. Sampah sekarung lagi nih. Nih, sampah sekarung lagi nih. Nih, bentar lagi kelihatan nih. Wah, jatuh dia, nggak keangkat teman-teman. Nggak keangkat, lumpur ya. Wah, jatuh. Wah. Rusuh banget ya lumpurnya ya. Tebel amat.
Wih, tuh yang tadi jatuh nih, yang tadi jatuh nih. Goyang pasti truknya. Goyang. Iya. Ngejatuhinnya dari bawah sih, kalau dari atas goyang gitu pasti. Nah, ini ada batang pohon juga nih. Bakal keangkat nggak ya? Wah, keangkat teman-teman tuh. Ih, ada boneka juga, keren apaan? Tuh, wah, batang pohon papa tuh ya. Wah, jatuh. Wah. Penuh, udah penuh ya. Full. Maju. Nih, lagi disisir lagi tuh ya. Dapat lagi. Maju. Bener supirnya. Kamila, udah. Ya, full, satu paket lagi aja sampah langsung dinaikin. Langsung diangkat lagi.
tarik dari ujung nih. Ini seru biasanya ya. Sampahnya digeser teman-teman. Nah, ditarik dulu nih. Kumpulin biar ke pinggir yang ada di sebelah sini nih. Nah, hop. Wah, kena kan. Tarik dari ujung dulu ya, biar kena semua sampah yang ada di seberang sana teman-teman. Belakang juga ada dump truck lagi teman-teman ya. Maju nih dump truck. Maju, maju. Ini ada dump truck lagi teman-teman. Wah, ini dalam banget nih, sampai getar nih di tempat saya duduk. Ini dalam banget ngangkat lumpurnya nih. Nih. Wah. Aduh. Wah, pada jatuh. Tuh, biasanya kalau sampai getar-getar begitu dia bener-bener ngecongkramnya tuh dalam banget teman-teman tuh. Ya, ada bekasnya kan tuh ya. Kurang lebih 2 meter itu dia tadi, apa namanya, masuk ke dalam dasar sungainya tuh teman-teman nih. Nih, lagi nih. Lagi nih. Tuh. Lagi nih. Ini udah getar. Wow, udah goyang-goyang ini. Wah, pada jatuh. Ampun. Ush. Widih. Ini. Nah, ini sampah yang udah tinggal sisa sedikit nih di pinggir sini nih. Wah. Wah, jatuh apa itu, batok kelapa. Ini ditarik lagi nih dari ujung, maju ya. Nah. Ih, banyak batu ya. Luar biasa ya. Jatuh lagi aja tuh plastik. Belum penuh teman-teman tuh ya. Belum terlalu penuh itu. Wah, udah maju aja. Belum diklason padahal.
Miskom, miskom. Mungkin anggap udah penuh kali ya. Atau mau dipelin kali sama Bang Bilal tuh. Soalnya Bang Bilal lagi ngepel, teman-teman. Bukan lagi ngepel sih, lagi ngebersihin lah intinya mah ya. Biar nggak terlalu licin, disiram. Minta disiram. Minta disiram jalanannya, teman-teman, bukan orang ya. Siram Pak. Nah itu tuh air tuh. Air sih sebenarnya lumayan teman-teman ya. Kalau lumpurannya udah di apa namanya? Kalau lumpurannya udah diangkat, sampahnya udah diangkat, airnya lumayan teman-teman tuh. Banyak. Dan juga ya kalau misalkan benar-benar sungainya bersih sih jernih teman-teman, saya yakin airnya. Kalau untuk dikonsumsi sih nggak bisa ya. Kalau untuk mandi dan lain sebagainya juga nggak bisa teman-teman. Tapi minimal untuk mengairi persawahan bisa teman-teman tuh, bersih airnya sih. Tapi yang pasti udah terkontaminasi itu air ya. Oh, ada mobil PLN juga tuh. Jangan-jangan ini mobil PLN mau ngeberesin listrik yang tadi nih. Atau mau ngapain nih? Ada mobil PLN teman-teman. Oh enggak, bukan mobil PLN ya. Kayaknya mobil dari PT teman-teman. Yang biasanya buat ngeberesin kelistrikan kayaknya nih baru datang tuh. Oh PLN bener ya. Saya baru ngeh. Soalnya pakai rompi, kayaknya yang pakai rompi mah orang di sini ya. Mobil dari PLN teman-teman yang buat ngeberesin kabel. Baru datang ya.
Uh, sampahnya, sampahnya. Udah berapa kali teman-teman bolak-balik tuh ya. Alat berat, lihat aja tuh ya, apa sampahan-sampahan yang udah dikumpulin di depan aja banyak ini tuh. Tuh, banyak banget kan. Dan udah bolak-balik juga alat berat tuh, apa namanya, ambil sampah dari tengah sungai, dari seberang sana tuh, sama dari pinggir sebelah sini. Nah tuh masih banyak kan tersisa teman-teman. Unlimited ini sampahnya ya, udah kayak paket data. Udah kayak wifi teman-teman ya. Unlimited, tidak terhingga sampahnya. Nah, ini mau ditimbun sepertinya nih, sampahannya nih. Itu udah dibikin agak berlegok teman-teman tanahnya ya. Nggak kelar sehari emang ini. Ngeberesin titik sini doang juga. Kondisi jalan sepi teman-teman ya, nggak ada dump truck. Nanti mungkin muncul lagi soalnya ada mobil PLN di situ teman-teman. Mungkin ketahan mobil PLN atau gimana, saya kurang paham. Wah, jatuh tuh sampah satu gembol tuh. Jatuh teman-teman. Sampah satu gembol jatuh. Mana tadi sampahannya? Nih. Itu sampah tuh satu gembol tuh. Plastik dalamnya plastik lagi tuh ya, luar biasa ya. Sampah dalamnya sampah lagi tuh. Diikat dalam satu bendel teman-teman ya, satu karung. Oke teman-teman, karena truk selanjutnya juga belum kunjung datang ya. Nanti kita lanjutkan lagi apabila truknya sudah mulai mendekat ya teman-teman. Tuh ini sampah apa nih, tikar tuh. Sampah tikar tuh teman-teman tuh. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk part 3 kali ini kita akhiri cukup sekian. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe dan aktifin lonceng di channel Lensa Bangsa. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.